Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Kairina. Di sini saya akan membahas tentang manajemen kompensasi dan juga motivasi kerja. Nah, saya akan membahas lebih detail lagi mengenai teori-teori motivasi dan juga sumber motivasi. Nah, di sini tuh teori motivasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada teori kepuasan yang dicetuskan oleh Maslow dan juga teori proses. Nah, teori ini tuh dikenal dengan konsep Piaget yang mencakup yang pertama ada isi pekerjaan dan yang kedua itu ada faktor higienis. Nah, di isi pekerjaan itu, suatu pekerjaan itu dimiliki oleh tenaga kerja yang meliputi prestasi yang mana merupakan upaya dari pekerjaan atau karyawan sebagai aset jangka panjang dalam menghasilkan sesuatu yang positif. Dan yang kedua ada faktor higienis. Nah, di faktor higienis ini diwujudkan seperti halnya gaji dan upah, kondisi kerja, kebijakan dan administrasi perusahaan, hubungan antara pribadi dan juga kualitas supervisi. Nah, di sini tuh juga meliputi tentang teori-teori lainnya. Yang pertama itu ada kepuasan atau content theories yang didasarkan pada kebutuhan insan dan juga kepuasan, sehingga dapat dicari faktor pendorong dan juga penghambatnya. Nah, pada teori ini tuh dikenal juga sebagai teori motivasi klasik yang menekankan pada faktor-faktor diri seseorang yang menguatkan atau energize, mendukung atau sustain, dan juga menghentikan atau stop. Nah, di teori kepuasan itu meliputi tiga teori lagi dalamnya, yaitu ada teori hierarki kebutuhan, teori tiga motif sosial, dan yang terakhir ada teori dua faktor Herzberg. Nah, di teori hierarki kebutuhan ini tuh mengacu pada 5 kebutuhan pokok yang disusun secara hierarki, yaitu yang pertama ada kebutuhan yang bersifat fisiologis, sandang, pangan, dan juga papan. Yang kedua ada kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Yang keempat ada kebutuhan akan prestasi. Dan yang terakhir ada kebutuhan akan mempertinggi kapasitas kerja. Nah, selanjutnya di teori tiga motif sosial yang dicetuskan oleh The McClelland yang mengemukakan bahwa individu mempunyai cadangan energi potensial, bagaimana energi ini itu bisa dilepaskan dan juga dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi, individu dan situasi serta peluang yang tersedia. Nah, yang terakhir, teori dua faktor Herzberg, yaitu teori itu menjadi dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu kebutuhan tingkat rendah dan juga kebutuhan tingkat yang tinggi. Nah, di tingkat rendah itu meliputi tentang fisik, rasa aman, dan juga sosial. Sedangkan kebutuhan tingkat tinggi terdapat ada prestis dan aktualisasi diri. Di sini tuh Herzberg juga mengemukakan bahwa cara terbaik untuk memotivasi individu adalah dengan memenuhi kebutuhan tingkat tinggi. Nah, selanjutnya, teori motivasi yang kedua yaitu teori motivasi proses. Nah, yang mana teori ini tuh proses sebab dan akibat bagaimana seseorang tuh bekerja serta hasil apa yang diperolehnya, sehingga teori ini ditujukan agar setiap pekerja bisa giat sesuai dengan harapan organisasi perusahaan dan mendapat hasil nilai yang nantinya akan didapat. Nah, faktor penggeraknya ini adalah harapan yang akan diperoleh oleh si pekerja. Baik, selanjutnya terdapat teori motivasi kedua, yaitu teori motivasi proses, yang mana teori itu merupakan proses sebab dan akibat bagaimana seseorang bekerja serta hasil apa yang diperolehnya, sehingga teori itu ditujukan agar setiap pekerja giat sesuai dengan harapan organisasi perusahaan dan juga mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, faktor penggeraknya ini adalah harapan yang akan diperoleh dari si pekerja itu sendiri. Nah, teori itu juga dibagi menjadi 5. Yang pertama ada teori keadilan, yang mana teori ini tuh terletak pada dorongan untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Selanjutnya, terdapat teori harapan, yang mana di sini tuh dikembangkan berdasarkan kebutuhan internal, yaitu meliputi 3 asumsi pokok. Terdapat setiap individu percaya bahwa perilaku dengan cara tertentu maka akan memperoleh hal tertentu. Selanjutnya ada setiap hasil yang mempunyai nilai atau daya tarik yang disebut dengan valensi sebagai nilai yang diberikan kepada suatu hasil. Dan yang ketiga, setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai hasil tersebut yang memungkinkan bahwa usaha seseorang akan mempengaruhi hasil pencapaian tujuan tertentu. Selanjutnya, terdapat teori penetapan tujuan yang mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yaitu tujuan-tujuan yang mengarahkan perhatian, mengatur upaya, meningkatkan persistensi, dan juga menunjang strategi-strategi rencana kegiatan. Dan yang keempat, terdapat teori penguatan yang didasarkan oleh
hukum pengaruh. Nah, hal ini tuh diakibatkan dengan memotivasi timbulnya respon dari seseorang yang selanjutnya akan menghasilkan suatu konsekuensi yang akan berpengaruh pada tindak selanjutnya. Dan yang terakhir, ada teori motivasi X dan Y dikemukakan oleh Douglas McGregor. Teori itu didasarkan berasumsi bahwa manusia tuh secara jelas dan tegas dapat dibedakan atas manusia penganut teori X dan juga teori Y. Nah, pada asumsi teori X ini menandai kondisi dengan hal-hal seperti karyawan rata-rata yang malas bekerja, karyawan tidak berambisi, dan juga karyawan yang lebih suka dibimbing, diperintah, dan juga diawasi. Nah, sedangkan teori X ini tuh emang mendorong penggunaan kontrol dan pengawasan yang ketat, yang mana bisa kita simpulkan bahwa karyawan enggan terhadap perubahan organisasi. Nah, jadi dapat disimpulkan teori X ini tuh tidak dapat mendorong inovasi. Nah, sedangkan teori Y ini menyiratkan bahwa manajer harus menciptakan dan juga mendorong lingkungan kerja yang memberikan peluang kepada karyawan untuk mengambil inisiatif dan pengarahan diri sendiri. Karyawan tuh juga harus diberikan kesempatan untuk berkontribusi pada kesejahteraan organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini menyelaraskan dan mencocokkan pada kebutuhan dan aspirasi karyawan dengan kebutuhan dan aspirasi organisasi. Kemudian, materi selanjutnya terdapat teknik memotivasi kerja pegawai yang meliputi dua teknik, yaitu teknik pemenuhan kebutuhan pegawai dan juga teknik komunikasi persuasif. Nah, di teknik pemenuhan kebutuhan pegawai terdapat 5 kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial atau rasa memiliki, kebutuhan harga diri, dan juga kebutuhan aktualisasi diri. Nah, di kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan makan, minum, perlindungan fisik, bernafas, dan juga seksual. Selanjutnya, terdapat kebutuhan rasa aman yaitu kebutuhan perlindungan diri dari ancaman, bahaya, dan juga lingkungan kerja. Nah, selanjutnya terdapat kebutuhan sosial atau rasa memiliki, yaitu kebutuhan yang diterima dalam kelompok unit dari bekerja, berafiliasi, berinteraksi, serta rasa dicintai dan juga mencintai. Nah, kemudian terdapat kebutuhan harga diri, yaitu kebutuhan yang dihormati, dihargai oleh orang lain. Dan yang terakhir, terdapat kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan diri dan juga potensi, mengemukakan ide-ide, memberikan penilaian, kritik, dan juga berprestasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.